Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Dengan saya Bu Debi Sulestiawati. Okay, today we will discuss about a descriptive text. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teks deskriptif. Apa saja yang akan kita bahas? Let's see. Yang pertama adalah definition atau pengertiannya. Yang kedua, the purpose of the text, tujuan dari teks. Yang ketiga, describing people, mendeskripsikan orang. Yang keempat, social function, fungsi sosial. Yang kelima, generic structure, struktur teks. Dan yang keenam, language features atau ciri kebahasaan. Let's start. Yang pertama, definition atau pengertian. A descriptive text is a text which describes a particular person, a place, or a thing. Jadi, sebuah teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang orang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, deskriptif teks itu membahas tiga hal ini. Kalau nggak orang tertentu, tempat tertentu, ya benda tertentu. Okay, next. The purpose of the text. Tujuan dari teks deskriptif is to help the reader visualize the objects that are being described. Jadi tujuan dari teks deskriptif adalah to help the reader, membantu pembaca visualize, memvisualisasikan atau memberikan gambaran tentang the objects, objek-objek that are being described, yang akan dideskripsikan. Tujuan dari teks deskriptif adalah membantu pembaca memvisualisasikan atau memberikan gambaran terhadap objek-objek yang akan dideskripsikan. Next, number 3, describing people, mendeskripsikan orang. Descriptive text about someone usually contain some kinds of information such as. Jadi, teks deskriptif tentang seseorang atau tentang mendeskripsikan seseorang biasanya mengandung beberapa informasi seperti appearance, penampilan, character traits, karakter, mannerism, perilaku, and emotion, dan emosi. How to describe a person? Bagaimana kita mendeskripsikan seseorang? Kita mendeskripsikan seseorang menggunakan dua cara. Yang pertama adalah using to be, menggunakan to be, dan yang kedua using has or have, menggunakan kata kerja has atau have. Kata kerja has atau have mempunyai arti yang sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana mendeskripsikan seseorang dengan menggunakan to be. To be, terutama untuk to be yang berjenis simple present tense atau to be bentuk pertama, yaitu is, am, dan are. Untuk siapa saja to be ini? To be is dipakai oleh subjek he, she, dan it. Sedangkan to be am itu untuk subjek I, dan to be are itu untuk subjek they, we, dan you. Itu kesesuaian antara subjek dengan to be-nya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk polanya bagaimana mendeskripsikan orang dengan menggunakan to be, yaitu subjek diikuti to be dan diikuti adjektif atau kata sifat. Contohnya di sini, yang pertama ada Mrs. Sarah is very young. Mrs. Sarah itu kata gantinya she, maka menggunakan to be is,
Kemudian diikuti adjektif very young. Very young artinya sangat muda. Jadi Nyonya Sarah sangat muda. Contoh kedua, Mr. Johan and Mr. Danu are smart. Pak Johan dan Pak Danu cerdas. Kenapa menggunakan to be are? Karena subjeknya lebih dari satu, yaitu Mr. Johan dan Mr. Danu. Kata ganti untuk orang lebih dari satu itu adalah they. Kalau they, maka to be-nya are. Contoh ketiga, I am tall. I am tall, saya tinggi. I diikuti oleh to be am. Jadi yang diikuti to be am itu hanyalah subjek I. Next, we are diligent. Kami rajin. Subjek we diikuti oleh to be are. Kemudian diikuti adjective diligent. Next, you are beautiful. Kamu cantik. You diikuti oleh to be are. Next, it is big. Subjek it diikuti to be is dan diikuti kata sifat big. Ini besar. Itu contoh untuk mendeskripsikan orang maupun benda ya. Di sini ada contoh yang menggunakan benda seperti it is big menggunakan pola to be. Next, how to describe a person using has or have. Bagaimana mendeskripsikan orang menggunakan kata kerja has atau have. Kata kerja has atau have mempunyai arti mempunyai atau memiliki. Untuk kesesuaian subjek dengan kata kerja ini, untuk subjek he, she, dan it menggunakan kata kerja has, sedangkan untuk subjek they, we, I, dan you menggunakan kata kerja have. Untuk polanya, subjek diikuti has atau have, kemudian diikuti kata benda atau noun phrase. Noun phrase adalah kumpulan kata-kata yang berbentuk frase. Untuk contohnya seperti ini, yang pertama, Mrs. Sinta has big eyes. Subjeknya Mrs. Sinta, kemudian diikuti kata kerja has, dan diikuti noun phrase big eyes. Nyonya Sinta memiliki mata yang besar, big eyes. Contoh kedua, Mr. James has a tall body. Tuan James memiliki tubuh yang tinggi. Subjeknya Mr. James, kata gantinya he, maka menggunakan kata kerja has. Contoh ketiga, I have a small nose. Saya mempunyai a small nose, sebuah hidung yang kecil. Subjeknya I diikuti kata kerja has, kemudian diikuti noun phrase yaitu a small nose. Next, contoh berikutnya, we have black hair. Kami mempunyai rambut hitam. Subjeknya we menggunakan kata kerja have, diikuti noun phrase black hair. Next, you have curly hair. Kamu mempunyai rambut keriting. Subjek you diikuti kata kerja have, kemudian diikuti noun phrase curly hair. Contoh terakhir, it has white skin. Ini mempunyai kulit putih. Ya, ini kata ganti it itu bisa menggantikan benda atau selain manusia. Big eyes, kemudian ada a tall body, a small nose, black hair, curly hair, dan white skin itu adalah contoh dari noun phrase. Untuk pembahasan tentang noun phrase akan kita diskusikan di bab yang lain. Next, yang ketiga adalah describing people, mendeskripsikan seseorang. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa dalam mendeskripsikan seseorang ada 4 hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah appearance atau penampilan. Yang kedua ada character traits atau karakter. Yang ketiga ada mannerism, perilaku. Dan yang keempat ada emotions, emosi. Kita mulai dari yang pertama dulu, appearance. Appearance is what someone looks like on the outside. Jadi penampilan itu adalah apa yang terlihat dari luar seseorang. Apa yang terlihat dari luar seseorang. Example, number one, describing someone's height. Yang pertama adalah mendeskripsikan tinggi seseorang. Contoh, he is tall, dia tinggi, she is short, dia pendek. Number two, describing someone's weight, mendeskripsikan postur atau tubuh seseorang. Contoh, he is well built, dia bertubuh kekar. She is slim, dia bertubuh langsing. Number three, describing someone's hair. Nomor tiga, mendeskripsikan rambut seseorang. Contoh, he has curly hair, dia memiliki rambut keriting. She has very long hair, dia memiliki rambut panjang yang bergelombang. Number four, nomor empat, describing someone's face, mendeskripsikan wajah seseorang. Contoh, he has thin mustache. Dia memiliki kumis tipis. Number five, nomor lima, describing someone's appearance in general. Mendeskripsikan penampilan seseorang secara umum. Contoh, she is beautiful. Dia cantik. He is handsome. Dia tampan. Next, describing people dilihat dari character traits. Character traits atau bisa disebut dengan personality adalah karakter atau kepribadian. Character is the way someone thinks, feels, and behaves. Jadi karakter itu adalah cara seseorang berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Character traits merujuk pada sifat-sifat internal yang membentuk diri seseorang, seperti sifat kebaikan, kecerdasan. Adjectives that can be used to describe people. Jadi kata sifat yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan orang, terutama karakter seseorang, ada yang positif dan ada yang negatif. Kata sifat yang positif untuk mendeskripsikan karakter seseorang ada brave, berani, kind, baik hati, friendly, ramah, generous, dermawan, loyal, setia, dan wise, bijak, dan lain-lain. Untuk negatif, ada kata rude, kasar, selfish, egois, impatient, tidak sabaran, lazy, malas, dan moody atau mood yang berubah-ubah, dan lain-lain. Example, contohnya, number one, she is friendly and generous. Dia ramah dan dermawan. Number two, she is well-mannered. Dia berperilaku baik. Number three, he is kind. Dia baik hati. Next, describing people. Mendeskripsikan seseorang dilihat dari mannerism. Mannerism is the way that someone acts or behaves. Jadi, mannerism atau perilaku itu adalah cara seseorang melakukan suatu kegiatan atau cara seseorang berperilaku. Jadi, manner itu tindakan atau perilaku eksternal yang menunjukkan kesopanan ataupun etiket sosial yang lain. Kata sifat yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan manner antara lain ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif ada kata polite, misalnya artinya sopan, ada friendly, ramah, warm, hangat, reliable, dapat diandalkan, considerate, penuh perhatian, ada compassionate, artinya penuh kasih, dan lain-lain. Sedangkan untuk negatif manner ada kata rude, kasar, arogan, kemudian selfish, egois, agresif, dan lain-lain. Examples, contohnya,
Number 1, Rania is always cheerful and fun to talk with. Rania selalu ceria dan seru untuk diajak berbicara. Number 2, my sister is smart and wise person. She always has a solution to every problem. Saudara perempuan saya orang yang cerdas dan bijak. Dia selalu punya solusi untuk setiap masalah. She is hardworking. Dia pekerja keras. Next, describing people. Mendeskripsikan seseorang dilihat dari emotions. Emotion is what someone feels at a certain time. Jadi emosi itu adalah apa yang dirasakan seseorang di waktu tertentu. Examples. She is sad. Dia sedih. I feel happy. Saya merasa senang. I feel angry. Saya merasa marah. I'm confused. Saya bingung. I'm bored. Saya bosan. I'm tired. Saya merasa capek. I feel hungry. Saya merasa lapar. I'm scared. Saya takut. Dan yang lainnya. Next. This is some examples. Ini beberapa contoh in describing someone. Bisa dilihat dari gambar. Mrs. Hanson. Mrs. Hanson is pretty. Nyonya Hanson cantik. She is young. Dia muda. She has long hair. Dia memiliki rambut yang panjang. She has white skin. Dia memiliki kulit yang putih. She is cheerful. Dia seorang yang ceria. Mr. Julian. Mr. Julian is handsome. Tuan Julian tampan. He is young. Dia muda. He has a pointed nose. Dia memiliki hidung yang mancung. He wears glasses. Dia memakai kacamata. He is humorous. Dia seseorang yang humoris. Next. Mr. Edward. Mr. Edward is middle age. Tuan Edward berumur pertengahan, 50-an. He is patient. Dia seorang yang sabar. He has mustache. Dia memiliki kumis. He has white skin. Dia memiliki kulit yang putih. He is helpful. Dia suka membantu. Mr. Brevy. Mr. Brevy is young. Tuan Brevy muda. He is smart. Dia cerdas. He is bald. Kepalanya botak. He has brown skin. Dia memiliki kulit coklat. He is talkative. Dia banyak bicara. Mrs. Linda. Mrs. Linda is old. Nyonya Linda tua. She is friendly. Dia ramah. She has gray hair. Dia memiliki rambut abu-abu. Rambut abu-abu artinya dia rambutnya beruban. She has brown skin. Kulitnya coklat. She is calm. Dia orang yang tenang. Mrs. Kate. Mrs. Kate is pretty. Nyonya Kate cantik. She is tall. Dia tinggi. She has long curly hair. Dia memiliki rambut panjang keriting. She has brown skin. Dia memiliki kulit coklat. Okay, next. Mrs. Cynthia. Mrs. Cynthia is pretty. Nyonya Cynthia cantik. She is young. Dia muda. She has short hair.
dia memiliki rambut pendek. She has white skin, dia memiliki kulit yang putih. She is hardworking, dia seorang pekerja keras. Miss Alisa, Miss Alisa is pretty. Nona Alisa cantik. She is young, dia muda. She has long hair, dia memiliki rambut panjang. She has black skin, dia memiliki kulit hitam. She is optimistic, dia seseorang yang optimis. Jenny, Jenny is very young. Jenny masih sangat muda. She is sad, dia sedih. She has short hair, dia memiliki rambut pendek. She has small body, dia memiliki tubuh yang kecil. She is cheerful, dia ceria. Next, number 4, social function, fungsi sosial dari teks deskriptif. The social function of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing in detail. Jadi fungsi sosial dari teks deskriptif itu adalah mendeskripsikan orang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu secara detail. Next, number 5, generic structure atau struktur teksnya. Struktur teks dari teks deskriptif ada dua, yang pertama identification, yang kedua description. Untuk identification, it identifies the person to be described. Jadi di bagian ini adalah mendeskripsikan mengidentifikasi seseorang yang akan dideskripsikan. Jadi dari banyak hal, dari banyak orang, itu mengambil satu sampel, yang kemudian sampel itu akan dideskripsikan. Next, description. Di bagian ini, it describes the appearance or physical characteristic and the personality of the person. Jadi di bagian ini adalah mendeskripsikan penampilan atau ciri fisik seseorang maupun kepribadian dari orang tersebut. Tadi sudah dibahas di depan bahwa dalam mendeskripsikan seseorang ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, baik dari appearance, penampilan, kemudian ada character traits, kepribadian, ada mannerism, perilaku, and emotions, dan emosi. Next, number 6, language features atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan adalah ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sebuah hal, sebuah teks yang membedakannya dari teks yang lain. Untuk ciri kebahasaan dari teks deskriptif, ada specific participant or subject, jadi menggunakan subjek atau partisipan tertentu. Artinya apa? Artinya yang dibahas di dalam teks tersebut itu adalah subjek tertentu. Next, ada linking verbs. Linking verbs adalah kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung sering dipakai di dalam teks deskriptif, contohnya penggunaan to be, is, am, ataupun are. Yang ketiga adalah simple present tense. Menggunakan struktur kalimat simple present tense. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang menyusun sebuah teks deskriptif itu menggunakan struktur simple present tense. Jadi yang mendominasinya adalah simple present tense. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam teks deskriptif tersebut itu ada tenses lain yang masuk, tapi jumlahnya itu hanya sedikit. Next, menggunakan passive voice. Passive voice itu adalah struktur kalimat pasif. Dan yang terakhir ada penggunaan pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti orang. This is the example of descriptive text. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro,
or better known as Cristiano Ronaldo, is a professional football player from Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau lebih dikenal dengan Cristiano Ronaldo adalah seorang pesepak bola profesional pemain asal Portugal. He was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira. Ia lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira. Ronaldo is known as one of the best players in the world with numerous achievements and individual awards. Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia dengan segudang prestasi dan penghargaan individu. He has a tall and athletic physique with a height of 187 centimeters. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan atletis dengan tinggi 187 cm. Ronaldo has distinctive black hair that is neatly combed, sharp brown eyes, and a charming smile. Ronaldo memiliki rambut hitam yang khas disisir rapi, mata coklat yang tajam, dan senyum yang menawan. He is known for his accurate free kicks and extraordinary dribbling skills. Ia dikenal karena tendangan bebasnya yang akurat dan kemampuan menggiring bolanya yang luar biasa. During his career, Ronaldo has played for several top European clubs such as Manchester United, Real Madrid, and Juventus. Selama karirnya, Ronaldo telah bermain untuk beberapa klub top Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. He is also a mainstay of the Portuguese national team. Dia juga merupakan andalan dari tim nasional Portugal. Ronaldo has won many championships and individual awards, including several Ballon d'Ors. Jadi Ronaldo telah memenangkan banyak kejuaraan dan penghargaan termasuk beberapa Ballon d'Or. Besides his extraordinary football skills, Ronaldo is also known for his dedication and hard work in training. Selain kemampuan sepak bolanya yang luar biasa, ia dikenal karena dedikasi dan kerja kerasnya dalam latihan. He is an inspirational example for many young players around the world. Ia adalah contoh inspiratif bagi banyak pemain muda di seluruh dunia. Itu tadi adalah contoh dari teks deskriptif tentang atlet tertentu yaitu Cristiano Ronaldo. Dari teks tersebut bisa dilihat beberapa penanda yang penanda di situ menunjukkan ciri kebahasaan dari sebuah teks deskriptif. Yang pertama, specific participant or subject. Jadi subjek tertentu yang dibahas dalam teks deskriptif pada umumnya itu adalah membahas hanya satu orang saja. Di sini yang dibahas hanya Cristiano Ronaldo. Next, ada linking verb. Linking verb. Linking verb itu salah satunya adalah to be. Contohnya di situ ada menggunakan kata is. Berwarna kuning. Jadi ditandai oleh warna kuning. Next, ciri kebahasaan lain yang muncul dari teks ini adalah penggunaan passive voice atau kalimat pasif. Di dalam teks ini ada is now dan juga ada is also now. Itu adalah contoh dari kalimat pasif. Is now artinya dikenal, is also known juga dikenal. Next, ada pronoun yang digunakan. Pronoun yang muncul di teks tersebut
ada subject pronoun, kata ganti subjek, yaitu he, muncul beberapa. Kemudian ada possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Di situ ada kata his. His career, karirnya. His extraordinary football skills. Jadi keterampilan sepak bola yang luar biasa miliknya. Kemudian ada his dedication, dedikasinya. Itu adalah penggunaan dari possessive pronoun. Next, ditemukan juga beberapa adjectives atau kata sifat yang ditandai oleh warna hijau. Ada kata tall, artinya tinggi, kemudian ada black, artinya hitam, ada sharp, tajam, brown, warna coklat. Itu tadi beberapa language features yang muncul di teks berjudul Cristiano Ronaldo. Oke, that's all. Itu semua yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan